Seringkali kita salah sasaran. Kita menganggap yang seharusnya menjadi musuh kita malah jadi kawan kita. Ya. Yang seharusnya bukan kawan kita malah apa itu? Kita anggap musuh. Atau yang seharusnya menjadi musuh kita kawani. Kenapa? Karena kita tidak mengenali musuh dengan benar. Saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan musuh kita bukanlah musuh yang kasat mata atau musuh yang kelihatan. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan ini hari ini, saudara. Dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab kita ini kembali di revisi terjemahannya, saudara. Ya, karena ada beberapa kata di sini yang dianggap menghasut pemerintah-pemerintah. Jadi seolah-olah kita bermusuhan dengan pemerintah-pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah di sini adalah semua yang berbau roh setan. Ya. Jadi ayat ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa perjuangan kita atau peperangan kita, ya, itu bukan sesuatu yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata, tetapi sesuatu yang tidak terlihat. Kita masuk ke yang pertama, mengenali peperangan. Perhatikan Bapak Ibu, peperangan yang sesungguhnya itu ada di medan rohani, bukan area jasmani. Ya, perhatikan, semua peperangan sejati kita, pertempuran yang sesungguhnya itu ada di medan rohani. Itu sebabnya kita harus kaya dengan sesuatu yang rohani. Apa maksud daripada kalimat ini, saudara? Coba pikirkan, saudara, bahwa hal-hal yang berbau rohani itu jauh lebih besar daripada hal-hal yang berbau jasmani. Contoh, hal-hal yang berbau rohani itu sifatnya kekal, besar. Sedangkan hal-hal yang berbau jasmani ini sementara, saudara. Jadi ini yang menjadi siasat iblis bagi umat-umatnya, bagi setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini. Dia akan memfokuskan, memusatkan fokus manusia kepada hal-hal yang berbau jasmani, sehingga dia menjadi miskin rohani. Ya. Tadi pemimpin pujian mengatakan, saya tidak selalu meminta kekayaan. Nggak perlu minta kekayaan, sebab kekayaan itu lahir daripada gaya hidup. Ada orang sampai 60 tahun berdoa 3 kali satu hari minta kekayaan, tetapi tak miskin, karena mentalnya miskin. Ada orang nggak pernah berdoa, bahkan nggak panggil Tuhan. Dia ateis tapi kaya. Jadi betul ya, kekayaan itu adalah sebab akibat. Sudah mau kaya? Nggak mau lega. Saya sudah nyaman dengan imbalan. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Ini kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab kita tidak berperang melawan manusia. Jadi musuhmu bukan yang kelihatan. Faktanya sekarang kita lebih banyak bermusuhan dengan yang kelihatan. Suami benci dengan istri, istri benci dengan suami, orang tua membenci anaknya, demikian juga sebaliknya. Kenapa? Ini adalah dampak daripada kebodohan rohani. Jadi sekali lagi Alkitab mengatakan tidak ada dasarnya kita membenci yang kelihatan. Karena Alkitab ini mengatakan peperangan kita, musuh kita bukan manusia, bukan yang terlihat. Bahkan Alkitab mengatakan kasihilah musuh. Ya, kasihilah musuh. Melainkan siapa musuh kita? Pribadi yang tidak berjasa. Pastikan semua di sini yang hadir hari ini berjasa enggak? Ada enggak jasanya? Ada? Enggak ada. Yang
mengikuti saya seperti ini. Hanya saya yang bisa melihat. Jadi dari dulu saya selalu mengatakan, kalau ada seseorang yang mengatakan saya bisa melihat hantu, saya menganggap itu tidak normal. Manusia normal itu nggak mungkin bisa melihat setan. Ya, artinya bukan berarti tidak ada, mungkin ada. Tapi sekali lagi dengar, orang yang bisa melihat hantu atau mendengar suara hantu, gitu ya, maka pastikan, yakinkan bahwa dirimu kalau ada di antara kita yang hadir hari ini, pastikan dan yakinkan dirimu bahwa Anda bukan orang yang normal. Ya, itu adalah kelebihan sekaligus kekurangan. Coba bayangkan kalau kita bisa melihat hantu, saudara, terganggu nggak kita ini? Itu makanya suka ada yang suka ngomong sendiri. Itu saudara, dia melihat hantu, ya. Jadi lihat, yang tidak berjasa, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Dengarkan ini. Jadi ini sekali lagi meluruskan cara pandang kita, bahwa ketika saudara membenci seseorang, berarti itu tandanya iblis berhasil menghasut Anda menjadi muridnya. Coba pastikan hari ini berapa orang yang hadir di sini yang menjadi murid iblis. Bagaimana apa ciri-ciri murid iblis? Ya, salah satunya adalah dia membenci orang. Karena kita mengatakan tidak ada alasan membenci orang. Ya, tidak ada alasan. Karena musuh kita bukan yang berjasa, tapi musuh kita yang tidak berjasa. Pribadi-pribadi yang tidak terlihat oleh mata. Haleluya. 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 Coba seberapa banyak kita hari ini dibombardir dan iblis berhasil loh. Ya, itu makanya kita nggak berhasil. Selama iblis berhasil dalam hidupmu, maka dipastikan saudara tidak akan pernah berhasil dalam hidupmu. Coba dulu katakan kiri kananmu, selama iblis berhasil dalam hidupmu, Selama iblis berhasil dalam hidupmu, maka kamu sendiri tidak akan pernah berhasil. maka kamu sendiri tidak akan. Jadi satu-satunya supaya kita berhasil, biarkan Tuhan yang berhasil. Loh, dengan baik. Memang Tuhan sudah berhasil merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Status kita sekarang adalah orang benar. Amin. Amin. Tapi jasad kita ini juga penting bagi iblis. Ya. Keberhasilan Tuhan atas jasad kita ini juga penting. Jasad jasmani. Saudara masih ingat khotbah saya minggu yang lalu? Manusia terdiri dari berapa unsur? 2. Unsur yang pertama apa? Lahir. Jasad. Itu. Yang kedua adalah batin. Ekso dan eso. Ekso dan eso. Gitu ya. Perhatikan Bapak Ibu. Iblis tidak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Saudara percaya nggak ini? Percaya nggak? Percaya. Dan sudah pernah dicoba. Dan nanti di kitab Wahyu akan dicoba yang terakhir. Jadi iblis ini belum mau kalah. Ya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa iblis tidak akan mungkin bisa menang melawan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, perang ini dialihkan terhadap ciptaannya. Jadi karena iblis tahu dia nggak akan mungkin menang melawan Tuhan, maka sekarang perang dialihkan dari Tuhan kepada ciptaan. Siapa itu? Semua yang diciptakan, bukan hanya manusia, juga hewan. Makanya sekarang kemarin di Tarutung, ya, tulangnya si Jion ke kebun. Ngapain lagi? Ada sekarang proyek. So, negara Norwegia sekarang menggelontorkan dana yang cukup besar untuk Indonesia sebagai paru-paru dunia untuk reboisasi penghijauan. Jadi nanti ditanam durian, alpukat, dikasih bibit gratis, ya. Dan kemudian orang-orang yang mengerjakan itu di ladangnya sendiri loh, digaji, ya, digaji. Kenapa? Karena hari ini kita melihat bahwa dunia sedang terancam dengan penghijauan, saudara.
Kita tahu saudara-saudara, ini semua berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Jadi iblis tidak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Itu sebabnya perang dialihkan terhadap ciptanya. Tujuannya adalah sejak awal dengarkan ini Bapak. Ya, tujuannya adalah supaya rencana Sang Pencipta atas ciptaannya gagal. Jadi hari ini saudara, yang Anda hadapi adalah perang roh. Jadi Anda harus pintar, Anda harus cerdas. Ketika, dengar baik ini, ketika istri atau suami gondok kepada istri atau suaminya, Anda harus pintar. Jangan mau dialihkan oleh iblis ini menjadi pertengkaran, peperangan ekso, jasmani, jasad, jangan. Sebab iblis tahu kalau suami istri nggak kompak, rencana Tuhan itu gagal dalam jasadnya. Ingat ya, kalau rencana keselamatan itu nggak bisa dibatalkan oleh iblis. Amin. Tapi rancangan Tuhan selama Anda di bumi ini kan juga penting nggak itu kira-kira? Penting nggak? Penting. Itu sebabnya dengan semua kita harus pintar. Jadi sekali lagi tujuannya adalah supaya rencana Sang Pencipta ini atas ciptaannya, semua ciptaannya termasuk kita, itu gagal, yakni menjadikan semuanya menjadi tidak baik. Padahal dengarkan ini saudara, Tuhan ini rencananya. Ya. Apa rencana Pencipta atas ciptaannya? Ada 5 kali dalam konteks penciptaan di kitab Kejadian Allah berfirman dengan kalimat ini. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Jadi apa yang Tuhan lihat baik, iblis ingin membuat itu menjadi tidak baik. Paham saudara? Paham? Baik gak kalau suami istri itu kompak? Baik. Iblis? Enggak baik. Maka apapun bisa jadi pemicu. Sehingga ada yang gak cakapan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai anak itu peniru ulung. Hari ini banyak orang tua yang stres. Dia bilang begini, Pak Pendeta, bukan saya yang gak marahin anak saya ini benar. Tiap hari saya bertanduk loh Pak. Waduh, suara saya paling kencang. Masalahnya memang anak-anak kita ini kan gak melakukan apa yang kita bilang. Dia melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Bapak-bapak hati-hati saudara. Anakmu itu peniru lu. Ya. Ibu-ibu hati-hati. Putrimu itu peniru lu. Kemarin kita konseling ada satu keluarga di luar kota sana. Saya bilang bahwa ini anak laki-laki itu role model itu bapaknya. Anak perempuan itu role modelnya itu adalah mamanya. Jadi anak perempuan itu bagaimana dia melihat mamanya memperlakukan suaminya, itu kan gambaran. Itu gambar, contoh. Seorang anak perempuan melihat mamanya suka memerintah bapaknya, ya kan? Sehingga dia berpikir nanti kalau aku menikah nggak mau aku seperti itu. Itu udah kepahitan itu. Jadi walaupun maksudnya baik, gitu ya, tujuannya baik, tapi kalau niatnya sudah karena luka. Sehingga biasanya anak perempuan yang memiliki mama yang dominan, biasanya nanti anak perempuan ini akan cari laki-laki yang dominan. Begitu. Anak laki-laki yang melihat bapaknya dominan, misalnya, atau enggak dominan, didominasi istrinya, contoh. Dia kan berontak itu. Setiap tanya, "Pa, tanya mama," gitu ya. "Boleh nggak Pa? Tanya mama." Semua diputuskan oleh mamanya. Nanti lihat anak laki-laki ini satu waktu akan mencari istri yang bisa ditindas. Jadi hati-hati. Jadi saya bilang bahwa siklus dalam rumah tangga adalah sering terjadi rantai setan. Kita selalu begini, kita melahirkan kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi masih banyak kesempatan kita. Tadi Ketua Pelkam kan mengajak ini keluarga-keluarga muda ini, jangan sombong kalian. Kenapa kita fokus dulu kepada keluarga muda ini? Karena keluarga muda ini juga yang paling disasar oleh
iblis dan setan jahanam. Hati-hati. Loh, dengar, saudara berpikir begini, kalau aku punya banyak duit, aku bisa berkuasa. No. Kita akan belajar hari ini, saudara dengar. Jadi iblis itu memiliki tujuan, apa yang Tuhan maksud baik, iblis akan hancurkan itu menjadi tidak baik. Coba lihat salah satu ini, Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iblis enggak senang. Iblis enggak senang. Setan enggak senang ketika anak-anaknya datang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu seperti ini misalnya. Setan itu akan menghadapi kita sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Semakin saudara pintar, semakin yang dia utus adalah yang berpangkat. Kalau tadi kita melihat bahwa secara hierarki itu di dalam kerajaan iblis itu juga ada, mulai dari Kapolrinya, ada Kapoldanya, ada saudara. Dan biasanya kan iblis nggak bisa larang nih, yang rajin-rajin ibadah ini kan nggak bisa dilarang iblis. Datang ini pasukan iblis menghadap dia ke istana iblis. Komandan katanya, kenapa? Udah kucoba aku larang gitu. Ya, Pak Mira itu. Kata setiap kali dia, hujan pun datang dia. Oh iyanya? Iblis nggak berhenti di situ. Dia akan mengutus bawahan yang lebih pintar daripada bawahan sebelumnya. Oke gini, kalaupun dia nggak mau kau larang datang beribadah, waktu dia duduk, suruh dia merangan-rangan, digoda dia. Makanya waktu kami sekolah pendeta dulu, semua kita tengking, kalau tengking dihabis semua, roh ngantuk, itu kita tengking itu, kami ingat, gitu ya. Ada lagi pendeta, di mana juga sekolah pendeta waktu itu kan, semua muda-muda ada. Kami ingat kata yang berdua, ada yang belakang menyelit itu begini, kami lepaskan katanya, kami rasakan dalam karung, kami bukan lagi karungnya. Dulu kita suka bercanda begitu. Tuhan pun ketawa lihat kita, iblisnya yang tersinggung. Sekarang banyak orang Kristen, nak saya mereka tersibulis katanya, karena dia tahu, karena nggak perlu takut. Amin. Gak apa-apa dibecandai gitu, tapi dengar, Anda nggak lebih pintar daripada dia. Amin. Amin. Anda nggak lebih pintar. Itu sebabnya gini, tujuan iblis adalah supaya Anda, kalau tidak bisa Anda dilarang beribadah, dia pastikan Anda bukan orang Kristen yang bertumbuh dengan benar. Dengar itu. Makanya kan semua digagalkan sekarang. Digagalkan semua. Di Thailand kalau nggak tahu benar nggak ini berita sudah melegalkan namanya pernikahan sejenis. Ini bukan yang kelihatan. Ya, bayangkan ada laki-laki pakai selama. Dan pasangannya dengan bangga. Ya. Di Jepang ada fenomena sekarang apa? Laki-laki sudah lebih memilih boneka menjadi pasangannya daripada manusia. Karena boneka ini tidak merespon. Perempuan-perempuan sekarang kan dirasa laki-laki susah diatur. Ada nggak laki-laki sini saudara suami-suami merasa istrinya susah diatur? Iya Pak, istri saya itu Pak susah diatur. Mana dia mengatur saya katanya. Maka saya berencana untuk menikahi boneka saja. Tapi dengar baik, ini memang kelihatannya lucu kan? Tapi dengar baik, ada fenomena yang serius di balik ini semua. Ada fenomena. Fenomena apa sebenarnya? Karena otaknya ini adalah roh. Siapa yang pernah melihat roh? Angkat tangan. Ingat, musuh kita berbentuk apa? Roh. Tidak berbentuk jasad. Jadi ketika saudara mulai tidak suka atau membenci seseorang, maka saudara sudah menjadi murid siapa? Secara de facto saudara menjadi murid. Aku jujur lah, mau kuliah di bagian mau muntah. Seringkali kau muntah-muntah.
Dia mulai nggak suka lihat pemimpin pujian itu, mulai nggak suka lihat singersnya. Barangkali kayak singersnya itu, gitu kan? Dia mulai nggak suka melihat salah satu dari pemain musiknya, atau dia mulai membenci atau nggak suka dengan pendetanya. Ya. Pernah saya bilang begini, kalau saudara bermasalah dengan temanmu, itu masih aman, karena ada pendeta yang mendamaikan. Tapi kalau saudara sudah bermasalah dengan pendetamu, iblislah yang mendamaikanmu, saudara. Hati-hati, saudara. Ini fenomena. Ini bukan perang biasa. Sama-sama katakan, ini bukan perang biasa. Ini bukan perang biasa. Itu sebabnya dengarkan ini. Kenapa semua ini para pemuda dengarin. Tadi kan pemimpin pujian kan bilang begini, dia merasa cemburu melihat kalian karena dia nggak pernah menjadi remaja, langsung tua dia. Artinya apa? Ada fase yang kosong. Dia kan akui, dia lompat. Untung Tuhan itu baik ya. Jadi dia sudah ditemukan Tuhan, dipulihkan semua yang kosong itu, sudah diisi dengan kasih-Nya. Amin. Ini mulai lahir kosong sampai mati. Dibuat anak-anak si kosong. Ya, dibuat anak-anak si kosong. Ya. Jadi sekali lagi saudara, ini sekali lagi dengar ya. Penting ini untuk saudara pahami. Tujuannya apa saudara? Untuk menggagalkan rencana Sang Pencipta atas ciptaan. Jadi semua fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang itu adalah by design, iblis. Semua pengen digantikan. Sejak awal kan Tuhan ingin memakai umatnya, tapi iblis mulai menyingkirkan umatnya. Melalui teknologi sekarang juga mulai disingkirkan peran manusia. Betul nggak kira-kira? Dulu di tol harus ada orang kan, gitu kan? Sekarang teknologi, gitu. Lama-lama memang orang-orang ini nggak dibutuhkan lagi. Ya, saya suatu waktu ketemu dengan salah satu oknum polisi lalu lintas di satu kota, bukan di kota Siang, tapi di luar kota lah. Kenalan, kebetulan marga Manik, bukan Pak Manik ya, tapi Pak Manik juga. Oh, Manik, saya lihat pangkatnya sudah sangat senior. Udah berapa lama jadi polisi yang muda? Udah lama kali. Enak jadi Satlantas itu ya, dulu katanya. Sekarang enggak lagi karena dididik direkam. Dulu kan polisi suka nongkrong di setiap persimpangan. Sekarang nggak mau lagi, sudah ada e-tilang. Lama-lama peran manusia digantikan dengan teknologi. Di satu sisi kita sepakat bahwa ini adalah perkembangan zaman, tapi di sisi lain bahwa iblis menggunakan teknologi itu mulai menyingkirkan skill manusia, di mana skill manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, hadapi ini yang kedua. Dan kalahkan musuh dengan cara. Ingat tadi, kenali musuhmu. Siapa musuh kita, saudara? Siapa musuh kita? Musuh kita yang tak kelihatan. Nah, kalau ditanya, kamu coba, lebih banyak yang dia benci daripada yang dia sayang. Ini kan terjadi rata-rata dalam keluarga ini, Pak. Ya, selalu saya katakan bahwa mendengar baik. Semakin buruk dirimu, semakin sering engkau salah paham. Ingat ya. Semakin buruk dirimu, wujudnya adalah semakin Anda sering salah paham. Salah paham tu naboruna, salah paham tu edana, salah paham tu anggina, salah paham tu simaduana, salah paham tu sube, salah paham asal siapa aja yang dibilang, kamu tak kuliah diri. Jadi semua dia nggak ada yang suka, termasuk dirinya sendiri. Ya. Dengar, kenapa? Semakin banyak salah pahammu, itu menandakan semakin buruk kualitas dirimu. Jadi ini berbicara tentang apa? Sumber daya manusia. Kemarin saya lihat di Facebooknya Krista baru silakan. Di New Zealand dia nanti di gereja-gereja, dan dia akan menunjukkan gambar atau video. Gereja sekarang di New Zealand, di Selandia Baru ya, atau di mana ya? Di New Zealand. Hanya diisi oleh orang-orang tua. Dia bilang orang-orang muda sudah hampir nggak kelihatan lagi orang-orang muda di gereja. Kenapa? Karena mereka memutuskan menjadi ateis. Dengarin ya. Kemarin kami bahas ini sama Ibu Gembala di lagi perjalanan, kan harus kita ada topik supaya nggak ngantuk.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang-orang luar negeri sana sekarang kan makin pintar. Saya komen itu Facebooknya si Krista. Saya buat begini. Itu membuktikan bahwa memang agama tidak akan pernah berhasil mempertemukan manusia dengan Tuhan. Ya. Gak akan pernah bisa. Agama dalam sejarahnya belum pernah berhasil mempertemukan Tuhan dengan manusia. Itu sebabnya mereka mulai meninggalkan gereja. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh agama ternyata tidak lebih hebat daripada apa yang mampu dicapai oleh kepintaran mereka. Paham, saudara? Saya ulangi sekali lagi ya. Apa yang dijanjikan oleh agama ternyata tidak lebih hebat daripada apa yang bisa dicapai oleh otak manusia. Itu sebabnya orang-orang muda mulai ramai-ramai meninggalkan gereja. Sementara pengetahuan juga belum pernah berhasil mempertemukan manusia dengan Tuhan. Sebab kebenaran yang kita terima sekarang adalah seseorang hanya bisa berjumpa dengan Tuhan atas anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sekarang di Eropa sana, gereja sudah berubah menjadi museum. Enggak lagi orang tertarik dengan gereja. Kenapa? Itu sebabnya ada juga yang namanya roh agama. Iblis juga bisa bertahta di atas doktrin agama. Itu sebabnya kita jangan hanya sekedar beragama. Amin. Karena dengar baik. Kenapa di Asia, khususnya di Indonesia, orang kuat beragama? Bisa jadi ada alasannya. Alasannya adalah karena kekurangan apa? SDM. Jadi gampang dibodoh-bodohi sudah. Makanya mau bunuh diri pakai bom bunuh diri, ada nggak yang mau? Ada sudah. Nanti dapat 70 bidadari katanya nih. Mau sudah. Ya. Di kita pun itu kan banyak juga. Ada orang yang hanya punya prestasi rajin beribadah. Ini nggak pernah absen beribadah. Tetapi dengan tujuannya bukan hanya sekedar rajin beribadah, tetapi yang paling penting adalah Anda bertumbuh. Amin. 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 Itu makanya dengar. Yang paling susah selanjutnya yang kita hadapi adalah perubahan apa? Pikiran. Perubahan pikiran. Ya, jadi jangan bangga hanya orang yang rajin beribadah. Ya, cara menghadapi apa? Apa yang tidak kita ketahui di medan rohani kita akan berdampak besar terhadap area jasmani kita. Itu sebabnya iblis menghajar kita melalui apa? Ketidaktahuan dan kebodohan. Jadi Anda tetaplah bodoh. Itu maksud iblis. Ya kan? Tetaplah tidak tahu. 99% persoalan kita itu lahir dari apa yang kita tidak tahu. Walaupun kita tahu. Saya tahu. Siapa? Biar kerumnya kata. Saya tahu. Faktanya dia nggak tahu. Ya, jadi sekali lagi dengerin sekarang. Apa yang kita tidak tahu di medan rohani kita itu berdampak besar. Itu makanya sebetulnya Tuhan mau supaya kita tahu. Haleluya. Apa kata Roma pasal 12? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah supaya kau tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak. Cenderung kita selalu hidup dalam kehendak kita sendiri, dan itulah sumber masalahnya, saudara. Kita tidak belajar tunduk dan hidup kepada kehendak Tuhan. Lihat ini, saudara. Hosea 4:6. Kita baca ini. 1, 2, 3. Dan itu semua adalah kesalahanmu, hai para imam,
karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal aku. Karena itu, aku tidak mau mengakui kamu sebagai imamku. Aku akan lupa kamu, karena kamu telah melupakan hukum-hukumku. Coba lihat, semua sumber masalahnya dari mana? Dari ketidaktahuan. Itu namanya kebodohan. Bodoh itu artinya tidak tahu. Betul nggak? Halo? Apa arti bodoh? Tidak tahu. Dan terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Dan itu mengakibatkan apa? Kita hancur. Rumah tangga hancur. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Banyak sekarang suami-suami sudah stres. Stres habis loh. Dia bilang begini, aku sudah mencoba segalanya pakai malah katanya. Aku sudah mencoba segalanya. Dia merasa sudah segalanya. Padahal yang dia coba baru 2. Yang dia coba baru 2 sekarang. Banyak hari ini suami-suami yang sudah menyerah, pasrah. Jadi dengar ya, suami-suami dengar. Kali ini bicara suami ini. Hai para imam, suami. Dalam prakteknya, Anda harus kaya dengan pengetahuan firman Tuhan. Amin. 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 Bacalah Alkitab, bapak-bapak. Jangan cuma status orang Anda baca dan pikiran orang. Langsung menduga-duga. Bapak-bapak, perkaya dirimu dengan pengetahuan firman. Supaya Anda tahu strategi iblis menghancurkan Anda itu, Anda juga bisa melawannya. Haleluya. Jadi umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua kesalahanmu. Siapa itu maksudnya? Imam, termasuk para pendeta. Pendeta tidak mengajarkan lagi apa yang benar. Pendeta hanya berfokus kepada kekayaan lahiriah. Pendeta hanya mendorong jemaatnya supaya berbisnis, supaya kaya. Dengan demikian persembahannya makin besar, perpuluhannya makin besar. Bayangkan, pendeta hanya berorientasi pada pengajaran. Dia tidak mengkhotbahkan lagi apa yang Paulus khotbahkan. Dia tidak berhasil menyampaikan pesan Kristus kepada jemaat. Akhirnya apa? Jemaat ramai-ramai mulai meninggalkan gereja. Hati-hati saudara. Jadi kita harus pintar. Amin. Bilang kiri kananmu, kamu harus pintar. Caranya adalah belajar, baca firman, dengarkan firman Tuhan. Jangan cuma suka dengar dari YouTube, bilang dulu. Jangan suka dengar dari Sekarang kan ada orang yang suka dari YouTube. Kenapa orang sekarang lebih suka dengar khotbah dari YouTube? Karena satu, dia bisa memilih-milih. Kalau pas dengan dia, diteruskan. Kalau enggak, di skip. Ini bisa nggak Anda skip saya khotbah? Mau khotbah saya sampai jam 2 nanti ya, paling saudara yang menggerutu. Enggak bisa di skip. Itu namanya penggembalaan, saudara. Ada lagi begini, jemaat tidak mendengarkan khotbah gembalanya, tapi dia mendengarkan khotbah YouTube. Ini lebih parah, saudara. Kalau ada di sini itu bertobat. Bilang kiri kananmu bertobat, bilang dulu. Kalau ada. Memang nggak salah dengar dari YouTube, enggak. Tapi harus seimbang. Amin. Amin. Khotbah gembalanya nggak ada yang dia ingat. Tapi khotbahnya si Philip Muntofa dia ingat semua. Khotbahnya si Esra Soru dia ingat semua. Khotbahnya si Marcel dia ingat semua. Apalagi lucu-lucunya ganteng kali si Marcel itu gitu ya. Makanya sekarang kalau ada, saya lihat di akunnya si Marcel, tahu si Marcel ya? Kalau ada laki-laki yang komen, banyak gaya katanya, yang membuli si laki-laki yang komen ini semua ibu-ibu. Memang kita seringkali tergoda dengan kecantikan ya, betul nggak? Laki-laki tergoda dengan kecantikan, si perempuan tergoda dengan kegantengan. Makanya menikahlah dengan orang yang punya nilai hidup, bukan hanya tergantung fisiknya ganteng, gajinya ganteng. Ada lagi orang yang penting ganteng katanya, nggak peduli dia ada gaji atau enggak. Tapi ada lagi buruk, udah nggak ganteng, miskin lagi. Tuarisan nabala may lima buat tuarisan. Jangan seperti ini ya. 2 Timotius 3 ayat 16.
Kita baca 1, 2, 3. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, Untuk memperbaiki memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini supaya kita pintar, amin. Jadi firman Tuhan yang dihotbahkan itu untuk apa? Mengajar saudara supaya makin pintar. Sehingga nanti kalau suami istri dua berantem, ingat musuhmu bukan. Begitu engkau sudah mulai membenci pasanganmu, maka engkau sudah menjadi kesurupan. Yang sering kesurupan katakan bertobat. Bertobat. Mulai keluar status Facebooknya, ulungi katanya. Pasangannya ketawa baca dulu. Pertengkaran di rumah sampai pada pertengkaran di media sosial. Orang tahu kalau kamu jadi bahagia. Kenapa? Ingat, musuhmu bukan yang tapi musuh kita adalah roh. Apa tadi motivasinya iblis? Karena ingin dia merusak apa yang baik menjadi tidak baik. Nggak kalau suami istri kompak? Baik nggak kalau ayah itu suka bercanda dengan anak-anaknya? Iblis ingin merubah itu menjadi perang urat saraf, perang dingin. Begitu bapaknya ada di rumah, semua healing. Ada begitu keluarga. Begitu bapaknya nggak ada, begitu bapaknya datang, aku mau keluar kota katanya. Berapa lama Pak? 3 hari. Kok lah cepat kali Pak, 3 hari, 3 bulan bisa nggak? Ada juga begitu ibu-ibu. Kalau dia nggak di rumah bahagia, sejahtera. Begitu dia datang, hilang suasana. Dengan iblislah yang mengagendakan semua begitu. Sehingga anak-anak mulai salah paham. Jadi anak-anak yang salah paham juga dengan orang tua, itu juga sudah kerasukan iblis. Aku benci dengan bapak, benci dengan mamaku. Iblis bilang, mantap. Ikut segala pergi beli secimari bulan di Butamuro. Ikut segala. Jadi iblis itu nggak suka. Kalau kita kompak dia nggak suka. Maka dia mulai menghalangi kekompakan kita dengan alasan-alasan yang sangat masuk di akal. Melalui apa? Karena iblis tahu, si kawan ini banyak lukanya ini, dan semakin banyak luka batinnya, semakin dia rentan dengan kesalahpahaman. Biasanya kan orang-orang yang berkonflik itu rata-rata orang yang luka batinnya serius. Semakin serius luka batinmu, maka semakin serius persoalanmu. Itu makanya biarkan Tuhan menyembuhkan luka batinmu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya. Ini kesaksian. Kalau saya sekarang ya suami istri dengan tubuh gembala ini, kita bandingkan dengan pernikahan kita dari dulu dengan mulai sampai sekarang, harus ada perubahannya sangat signifikan. Kalau dulu nggak ada alasan pun berantem, kalau sekarang ada alasan pun kita mulai sudah bisa menyimpan diri. Oh, hati-hati. Iblis itu kan mulai dari kedagingan kita dia datang, kemarahan. Hati-hati. Jadi mulai waspada. Begitu cara melawannya. Waspada. Karena iblis datang pada saat Anda tidak sadar. Makanya tetaplah sadar. Kita kan 90% lagi sering tidak kompak kita. Itu makanya ketika kita tidak sadar, disitulah kita dihabisi sudah. Haleluya. Jadi khotbah itu untuk apa? Mengajar, untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Jadi jangan ada yang tersinggung. Ini kayaknya sengaja tadi gembala itu. Tadi waktu dia bilang, Bude, pas lihatnya aku katanya. Kan ada itu. Bude, katanya. Pas memang mata gembala itu ke dia. Jadi yang dia ingat bukan firman Tuhan tapi bodatnya. Saya sepanjang malam pidana mahal. Oh lebih hangat kita mendukung Tuhan. Dan iblis bilang oke mantap, karena memang kau keturunan bodat. Mantap. Makin dikompor-komporin dia. Mulai keluar status Facebook. Mohon maaf, bukan hanya itu gereja katanya. Facebook mulai muncul seperti itu. Besoknya muncul lagi status yang sama. Kurang ajarnya pengisi gereja itu semua.
Saya sudah memutuskan atas berdasarkan keputusan Roh Kudus pindah katanya. Dengar baik. Roh Kudus nggak pernah menyuruhmu pindah gereja. Roh Kudus hanya menyuruhmu berubah. Bilang dulu kiri kananmu, berubah dari Roh Kudus, bukan pindah gereja. Berubah. Ada orang memang sudah 17 kali pindah gereja, nggak berubah-berubah. Jadi bukan gerejanya yang bermasalah, otaknya yang bermasalah. Sama-sama katakan, berubah. 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 Kita nggak bisa berubah dalam sekejap. Kita dibaharui dari sehari. Tahun 2025 jangan lagi sama dengan tahun 2024. Orang-orang berdanti. Ada orang dikit-dikit tersinggung kayak putri malu. Pindahkan. Jangan saudara. Ya, 2005 harus lebih baik. Apalagi 2020. Nah, harus makin baik kita saudara. Untuk apa lagi tadi? Untuk memperbaiki, untuk mendidik orang dalam. Jadi coba di foto dulu semua ini rancangan Tuhan atas hidup kita saudara, untuk melawan iblis. Lanjut, ini yang terakhir saudara. Kenakan perlengkapan rohani karena medan perangnya ada di sana. Jadi dengar, Anda harus lebih fokus pada area rohani. Makanya saudara, sehatkan rohmu supaya Anda kuat. Amin. Orang yang rohaninya lebih sehat, di alam jasmaninya dia lebih merdeka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang memang dia tersinggung tapi nggak lama-lama, hanya 1 jam. Kemudian Roh Kudus bicara, berapa lama lagi kamu harus tersinggung? Iya Tuhan, 1 jam saja. Berikan saya kesempatan tersinggung 1 jam saja. Oke, kata Roh Kudus. Jam berapa ini? Jam 5. Jangan sampai jam 6. Matahari terbenam. Kejarlah perdamaian. Amin. Amin. Perdamaian. Kejarlah perdamaian. Jangan kejar perselisihan. Stoplah semua perselisihan. Sama-sama katakan stop perselisihan. Stop perselisihan. Kejar perdamaian. Kejar perdamaian. Amin. Amin. Ganti namamu juga dengan perdamaian. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Rohmu harus kuat. Amin. Amin. Ibu-ibu harus kuat rohnya. Menang nahulang mereka yang mujibari. Dia ada ibu-ibu sekarang suka tiap hari dia suka nyanyi. Tahu lagunya apa? Curhatan hatinya. Ku menangis. Itu diingatkannya. Membayangkan. Dia selalu merasa dialah yang telah nyanyi terus, padahal dia yang nyanyi. Ini kan playing victim ini namanya. Playing victim. Hati-hati sudah. Yang nyanyi menjadi korban. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ingat, harus kuat. Ingat, musuh kita bukan yang tapi yang tak kelihatan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mulai tersinggung misalnya dengan khotbah, sadarkan, oh setan, kau sepanjang tahun ini kau menipu aku kurang ajar. Jadi kau jangan sampai begitu. Iblis nggak pernah tersinggung juga itu begitu. Kita yang gampang tersinggung. Setan itu nggak mau tersinggung itu saudara, karena dia sudah roh. Ya, kita yang sering tersinggung. Kayaknya khotbah pendeta tadi itu menyinggung saya. Kalau sudah mulai sadar begitu, thinking lah, iblis. 62 tahun kau menipu aku. Sementara umurku sekarang 30 tahun. Ya, kau tipu aku selama ini. Sehingga aku mulai membenci orang lain. Aku mulai membenci istriku, membenci suamiku. Bahkan yang paling parah kau tahu sekarang. Selama ini kau menghasut aku untuk membenci kepadaku. Orangnya ajar kau. Tahu aku bukan aku bodoh. Iblis bilang, jangan kau pintar nak, jangan. Karena kalau kau pintar, kau tahu, kalau kau pintar aku akan mundur. Biarkan iblis itu mundur. Amin. Caranya gimana? Pintarlah. Pelajari semua trik-trik iblis itu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu. Jadi semua perlengkapan rohani yang bukan perlengkapan jasmani.
Ini yang ada di pikiran adalah sugut harusnya cicilan. Gimana kamu supaya dapat apa? Ini kemarin sudah kutipuin. Yang biasa apa lagi yang bisa kutipu? Itu perlengkapan jasmani. Ini perlengkapan rohani. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara tahu bahwa ketika Elia lapar, nggak ada harapan siapa yang mengirimkan makanan. Saudara tahu siapa yang Tuhan pakai untuk mengirimkan makanan? Percaya, kalau rohmu dalam keadaan terbaik, Tuhan punya banyak cara untuk mengirimkan uang untuk membayar utangmu. Amin. 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 Jual mana kesasaran nih? Ya dompet nambah dia nih. Banyak cara Tuhan untuk memberkati. Terbukti sampai hari ini kau bisa bayar utang. Tahun yang lalu kau sudah mau mati gara-gara utang kan? Tapi sampai hari ini kau sehat walafiat saudara. Dan utangmu bisa terbayarkan. Itu bukankah itu karena anugerah Tuhan? Amin. Anugerah Tuhan semua itu. Ya. Lanjut. Ini ayat terakhir ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di darah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah. Ini apa itu? Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat itu dan tetap berdiri. Bahkan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu masih tetap berdiri. Ada orang nggak mampu lagi berdiri, saudara. Sudah babak belur dia, dihajar iblis terus mulai dari sini sampai hari ini dihajar sehingga kepalanya jatuh. Dengar ya, orang yang kepalanya sering jatuh itu menandakan bahwa dia sedang kalah perang. Itu makanya kalau di rindam sana kan kepala harus gimana? Coba semua. Jujur, semua jujur nih. Harus yakor. Itu ya, semua jujur. Dengar baik, itu kan menandakan bahwa dia sedang kalah. Kenapa? Karena dengar baik, kekalahan di alam jasmani kita itu adalah dampak daripada kekalahan di alam roh kita. Ya. Sebab itu ambillah seluruh. Oh sudah. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju tirahkan apa? Keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini cara melawan dan mengalahkan iblis. Anda harus memiliki perlengkapan rohani. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya minggu ini, sejak hari ini kita sudah mulai aktifkan semua kegiatan-kegiatan. Ya. Kegiatan-kegiatan rayo kita aktifkan. Yang tahun-tahun sebelumnya rayo itu hanya 1 kali 1 bulan. Kemarin rata-rata pengurus rayo pengen lagi mengulangi 1 kali 1 bulan. Wadah ya, rayo. Wadah maksudnya, wadah. Saudara tahu ketika kemarin kita usulkan 1 kali 1 bulan, iblis sebetulnya udah mulai oke, ya. Satu kali aja. Sebetulnya bukan, kalau bisa dihilangkan kan gitu kan. Pelprit itu sepanjang tahun menghilang. Ya, menghilang pelprit sepanjang tahun. Saya nggak tahu tahun ini masih menghilang nggak? Nggak lagi ya. Dengan pengurus yang baru. Ya, ada berapa wadah yang sudah berganti pengurus sudah periodisasi. Ya jadi tahun 2005 ini Pelprit hajar, amin. 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 Pelprit hajar. Amin. Ada yang isi hajar. Pelprit hajar. Amin. Pelkam hajar. Pelwak hajar. Pelprom sekarang maju. Setiap hari mereka baca minimal 2 pasal. Dan rata-rata semua saya lihat membaca. Yang tidak membaca mulai disebutkan namanya. Halo, kau berkat mana belum baca?
Winsi belum baca, diingatkan mereka semua. Ya. Pena? Gas. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Firman Tuhan sampai dibilang. Jadi ingat, semua hal-hal yang baik di mata Tuhan, iblis ingin gagalkan itu, saudara.